Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi dalam benak seseorang saat kamu berhenti mengejar mereka. Dan mengapa ketenanganmu, jika muncul dari harga diri yang utuh dan kedewasaan emosional, dapat berbicara lebih keras dari kata-kata manapun. Mari kita mulai. Nomor 1, tunggu, dia tidak bereaksi. Awalnya ini membingungkan. Mereka terbiasa dengan orang-orang yang langsung turun tangan untuk memperbaiki keadaan, meminta maaf, menjelaskan segalanya, atau bahkan memohon agar hubungan tetap utuh. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu memilih diam. Kamu membiarkan ruang kosong tetap ada. Dan tiba-tiba, keheningan itu bergema lebih kuat daripada pesan panjang apapun yang bisa kamu kirimkan. Kamu tidak bereaksi bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu telah melampaui dorongan emosional sesaat. Inilah bentuk ketenangan yang muncul dari kesadaran. Inilah stoicisme dalam tindakan. Dan percayalah, itu tidak luput dari perhatian. Mereka mungkin mengira akan ada kejar-kejaran, pesan yang membanjiri, atau kalimat klise larut malam seperti, "Aku rindu kamu." Tapi yang mereka temui justru adalah ketenanganmu, pengendalian dirimu, dan tidak adanya drama. Dan disitulah pikiran mereka mulai berputar. Mereka mulai bertanya-tanya, apa aku salah membaca sikapnya? Apa aku terlalu percaya diri? Apa aku kehilangan kendali? Karena ketika seseorang yang biasanya mengejar tiba-tiba berhenti, ada sesuatu yang berubah dalam dinamika. Energi baru muncul. Energi yang tak terduga. Dalam dunia yang bising, orang yang memilih diam sebenarnya sedang berkata sangat banyak. Ketika kamu tidak mengejar, kamu tidak hanya menjaga jarak, kamu menciptakan ruang untuk refleksi. Mereka memutar ulang kata-katanya, nadanya, bahkan pesan terakhir yang mereka kirim. Mereka mulai mengingat momen saat semuanya mulai berubah, dan tiba-tiba mereka tidak lagi yakin siapa yang sebenarnya memegang kendali. Dari sudut pandang yang lebih tenang, kamu tahu bahwa kedamaian batin bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Kamu tidak menarik diri untuk memanipulasi. Kamu hanya menolak ikut terseret dalam tarik-menarik emosi yang tidak sehat. Kamu memilih kejelasan daripada kekacauan, martabat daripada validasi instan. Bayangkan ini, seseorang pernah berkata bahwa saat mereka menerima pesan bernada pasif-agresif dari orang yang mereka sayangi, mereka tidak membalas. Bukan karena mereka marah, tetapi karena mereka sadar itu hanyalah ujian. Jadi mereka tidak terpancing. Mereka mengambil napas, berjalan, dan mengingatkan diri sendiri, aku tidak perlu membuktikan apapun untuk tahu nilai diriku. Jadi saat seseorang mulai berpikir, tunggu, kenapa dia tidak bereaksi? Yang sebenarnya mereka tanyakan adalah, kenapa dia tidak bertingkah seperti yang lain? Dan pikiran itu akan terus bergema. Ia menggoyahkan asumsi mereka. Dulu mereka yakin akan perhatianmu, sekarang tidak lagi. Dan ketidakpastian itu, jika datang dari seseorang yang tahu harga dirinya, berubah menjadi kekuatan. Biarkan mereka merasakannya. Bukan karena balas dendam, tapi karena kamu akhirnya paham. Kamu tidak di sini untuk meyakinkan siapapun. Kamu di sini untuk menjaga kedamaianmu. Dan itu akan mereka pikirkan jauh lebih lama daripada yang pernah kamu bayangkan. Nomor 2, apa aku salah membaca ketertarikannya? Sekarang mereka mulai meragukan segalanya. Percakapan yang pernah terasa hangat, chemistry yang sempat membara, dan koneksi yang dulu tampak begitu nyata. Jarak yang kamu berikan memaksa mereka memutar ulang segalanya. Mencoba mencari tahu kapan dan di mana arah energinya berubah. Sementara itu kamu tetap diam, tenang, karena kamu tidak mencari kepastian yang harus dibuktikan terus-menerus. Kamu hanya membuka ruang untuk sesuatu yang tulus, atau tidak mencari apa-apa sama sekali. Lihat, kebanyakan orang terburu-buru. Mereka menjelaskan berlebihan. Mereka mengejar. Mereka mencoba menutup ruang dengan reaksi. Tapi kamu tidak. Dan dalam ketidakhadiranmu, kamu mengirimkan pesan yang lebih kuat dari kata-kata manapun. Aku tidak perlu meyakinkanmu tentang nilai diriku. Aku hadir dengan ketulusan. Jika kamu meragukannya, maka keraguan itu adalah milikmu, bukan tanggung jawabku. Tiba-tiba apa yang dulu terasa pasti menjadi samar. Bukan karena kamu sedang memainkan permainan, tetapi justru karena kamu tidak memainkannya.
Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun, kamu hanya mengamati. Mungkin mereka berharap kamu akan mengirim pesan setelah mereka bersikap dingin. Mungkin mereka mengira kamu akan berusaha lebih keras setelah mereka menarik diri. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu membiarkan mereka merasakan ketidakhadiranmu. Dan di sanalah semuanya mulai bergeser. Kini mereka bertanya-tanya, apa semua ini hanya sopan santun? Apakah itu tidak pernah sedalam yang kupikirkan? Mereka mulai menelusuri kembali pesan-pesan lama, mengingat nada bicaramu, jeda di antara balasan, emoji yang kamu kirim. Mereka mencari petunjuk, tapi satu-satunya sinyal yang ada adalah penarikan dirimu yang tenang dan penuh kesadaran. Inilah bentuk nyata dari keteguhan batin. Kamu tidak takut ditolak, kamu tidak panik saat berada di ketidakpastian. Kamu menghargai emosimu, tapi tidak membiarkannya menguasaimu. Dan itu membuat mereka gelisah, karena mereka terbiasa melihat orang bereaksi secara emosional. Mereka tidak terbiasa berhadapan dengan seseorang yang tetap teguh pada pendiriannya. Bahkan ketika keadaan menjadi tidak jelas, ironisnya, dalam keheninganmu, justru terjadi lebih banyak pergolakan dalam pikiran mereka daripada jika kamu berbicara. Saat kamu berhenti mengejar, yang mereka pikirkan bukan lagi soal siapa yang menang atau kalah, tapi tentang kenapa kamu bisa pergi dengan begitu tenang. Dan disitulah kesadaran perlahan muncul. Mungkin saja bukan kamu yang salah membaca hubungan itu. Mungkin justru mereka yang melakukannya. Nomor 3, dia pasti sedang berbicara dengan orang lain. Saat kamu berhenti mengejar, pikiran mereka mulai berpacu. Mungkin kamu sudah menemukan seseorang yang lebih baik. Mungkin kamu melupakan semuanya lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Tapi inilah kenyataannya. Kamu tidak sedang mencari siapapun. Kamu sedang kembali ke dalam dirimu sendiri, memberi ruang bagi waktu dan kedamaian untuk membimbing langkahmu berikutnya. Dan itu adalah kekuatan. Jenis kekuatan yang langka, namun sangat terasa, meski kamu tidak mengucapkannya. Awalnya mereka mungkin menepisnya, mencoba meyakinkan diri bahwa kamu hanya sedang sibuk. Tapi hari-hari pun berlalu. Konsistensi yang dulu mereka anggap biasa, salam pagi, check-in ringan, tanda-tanda kecil bahwa mereka masih punya tempat di hidupmu, semuanya hilang. Dan disitulah kecemasan mulai tumbuh. Apakah dia sudah bersama orang lain? Apa semudah itu baginya untuk menggantikan aku? Karena di benak mereka, itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk ketenanganmu. Mereka tidak menyadari, keheninganmu bukan tentang orang lain. Ini tentang siapa dirimu sekarang. Kamu tidak sedang memainkan permainan. Kamu tidak berjarak untuk memanipulasi. Kamu memilih tidak mengejar karena mengejar seseorang yang tidak menghargaimu adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri yang selama ini kamu bangun dengan susah payah. Dan disinilah ketenangan batin dan prinsip hidup mengambil alih. Seseorang yang hidup dengan kesadaran tidak bertindak berdasarkan dorongan emosi sesaat. Ia memilih untuk bertindak berdasarkan nilai, bukan reaksi. Ia tahu bahwa dibutuhkan tidak selalu berarti dihormati. Dan jika kehadiranmu dianggap biasa-biasa saja, maka menghilang secara tenang adalah tindakan yang paling kuat yang bisa kamu ambil. Bukan karena marah, tapi karena kamu berpegang pada harga dirimu. Berikut contoh dari dunia nyata, seorang teman bercerita bahwa ia sedang menjalin komunikasi dengan seseorang yang lambat laun mulai menarik diri. Balasan menjadi singkat, energi makin datar. Tapi bukannya mengejar atau menuntut kejelasan, dia memilih untuk menyamai energi itu. Bukan dengan mengabaikan, tapi juga tidak memaksa. 2 minggu kemudian, orang itu menghubunginya tiba-tiba. Aku rasa kamu sudah menemukan seseorang yang lebih perhatian dariku. Padahal tidak ada orang lain. Dia hanya ingin kembali ke dirinya sendiri, fokus, tenang, dan tidak tergantung pada reaksi siapapun. Namun begitulah. Dalam keheninganmu, mereka membayangkan ada seseorang menggantikan mereka. Bukan karena kamu memberi isyarat demikian, tetapi karena pikiran mereka mencari penjelasan atas sesuatu yang tak bisa mereka kontrol. Kamu berhenti mengejar, dan disinilah letak kekuatannya. Ketenanganmu berubah menjadi cermin. Cermin yang memperlihatkan bahwa kamu tidak pernah putus asa. Kamu hanya hadir dengan tulus. Dan kini, saat kehadiran itu menghilang, mereka mulai memahami nilainya. Jadi jika kamu duduk di tempat yang sunyi dan bertanya dalam hati, apakah menarik diri ini keputusan yang tepat?
Percayalah, itu adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada dirimu sendiri. Kamu tidak sedang menghukum siapapun. Kamu sedang menjaga dirimu. Dan di dunia yang haus akan respons cepat dan validasi instan, keteguhanmu menjadi sesuatu yang tak bisa diabaikan. Mereka mungkin tidak pernah mengatakannya, tapi dalam keheningan mereka, dalam rasa ingin tahu yang tak bisa dijelaskan, dalam dorongan untuk mengecek profilmu diam-diam, mereka sudah mengakuinya. Kamu tidak bersama orang lain, tapi dalam benak mereka, kamu mungkin saja sudah. Dan justru itulah yang membuat keheninganmu tak terlupakan. Nomor 4, mengapa dia tidak mencoba memperbaikinya? Dia berharap kamu akan mengulurkan tangan, meminta maaf, menanyakan apa yang salah, mencoba memperbaiki keadaan, tapi kamu tidak melakukannya. Bukan karena kamu tidak peduli, melainkan karena kamu telah belajar untuk tidak menggantungkan dirimu pada sesuatu atau seseorang yang tidak menghargaimu. Kamu telah tumbuh cukup sadar untuk melepaskan dengan bermartabat. Kamu tidak mencari kekacauan, kamu menjaga kedamaianmu. Dan ini adalah bagian yang tidak banyak orang antisipasi. Mereka terbiasa dengan orang-orang yang segera meminta maaf, yang bergegas untuk menjelaskan diri, yang bahkan rela memperbaiki sesuatu meski mereka sendiri yang terluka. Tapi kamu tidak memberi mereka pola yang familiar itu. Kamu tidak hadir untuk memberikan kenyamanan dengan kepastian bahwa kamu akan tetap bertahan, tak peduli bagaimana perlakuan mereka terhadapmu. Disinilah perubahan dimulai, karena saat seseorang berhenti mengejar, yang lain mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya hilang dariku? Kamu lihat, kekuatan sejati tidak terletak pada usaha berlebihan, bukan pada teriakan, permohonan, atau penjelasan tanpa akhir. Kekuatan sejati ada dalam ketenangan, dalam kemantapan hati yang tidak goyah. Seperti yang diajarkan dalam filosofi Stoa, ketika sesuatu berada di luar kendali kita, kita belajar melepaskannya. Kita tidak berdebat dengan kenyataan. Kita tidak mencoba memaksakan diri untuk tetap berada di ruang yang tak lagi memberi ruang. Kamu menunjukkan nilai dirimu bukan melalui kata-kata, melainkan melalui caramu bersikap ketika semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Dan sekarang, keheninganmu mulai berbicara. Bukan sebagai permainan, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai keputusan untuk memilih dirimu sendiri. Kamu akhirnya menyadari bahwa menjadi terbuka secara emosional tidak berarti harus terus-menerus rentan terhadap ketidakhormatan. Mungkin dia menelusuri pesan-pesan lama, mungkin dia menunggu pesan yang tidak kunjung datang. Dan dalam diam itulah sebuah pertanyaan mulai muncul di benaknya. Kenapa dia tidak mencoba memperbaikinya? Inilah jawabannya. Karena memperbaiki sesuatu yang telah mengikis harga dirimu, bukan lagi tanggung jawabmu. Kamu mundur bukan untuk menarik perhatian, tapi untuk mengamati. Kamu berhenti menyelamatkan orang dari akibat dari tindakan mereka sendiri. Dan sekarang kamu hadir dengan ketenangan yang membingungkan mereka, karena mereka belum pernah melihat sisi dirimu yang ini sebelumnya. Ketidakhadiranmu tidak selalu berarti kamu hilang. Kadang itu berarti kamu telah tumbuh melampaui kebutuhan untuk dimengerti oleh orang yang tidak pernah benar-benar menghargaimu sejak awal. Bayangkan mereka menatap layar ponsel suatu malam, berharap namamu muncul. Tapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan kamu tetap tidak datang. Kamu tidak memblokir mereka. Kamu tidak menguntit media sosial mereka. Kamu hanya menghilang dari persamaan emosional yang dulu kamu isi. Dan justru disitulah mereka mulai merasa kehilangan. Bukan karena kamu menghukum, tapi karena kamu tidak melakukannya. Kamu hanya memilih diam. Seperti yang diajarkan stoicisme. Kita harus melatih emosi kita, bukan dikuasai olehnya. Kita harus merespons, bukan bereaksi. Dan ketika kamu memilih untuk tidak memperbaikinya, sebenarnya kamu sedang memperbaiki dirimu sendiri. Dengan menarik kembali energi dari tempat-tempat yang hanya mengurasmu. Jadi jika kamu duduk di sana bertanya-tanya, apakah mereka sedang memikirkan aku? Percayalah mereka memikirkanmu. Bukan hanya karena kamu diam, tapi karena diammu punya arti. Karena diam itu memuat harga diri. Karena ini bukan jeda, ini keputusan. Dan di dunia yang penuh kebisingan dan reaksi emosional yang tergesa-gesa, ketenanganmu yang sederhana namun tegas meninggalkan kesan yang tak mudah dilupakan. Nomor 5.
Apakah aku hanya sementara? Sekarang, dia mulai mempertanyakan posisinya dalam hidupmu. Mengapa begitu mudah bagimu untuk pergi? Tapi perlu diingat, itu tidak pernah mudah. Itu perlu. Kamu tidak pergi karena tidak peduli. Kamu pergi karena kamu sampai pada titik di mana kedamaian batinmu lebih penting daripada terus-menerus membuktikan nilai dirimu kepada seseorang yang tidak benar-benar melihatnya. Karena ketika seseorang mulai memahami bahwa energinya suci, bahwa waktunya berharga, mereka berhenti memberikannya kepada siapapun yang hadir hanya setengah hati. Mungkin dia mengira kamu menjauh hanya untuk membuatnya merindukanmu. Tapi ini bukan permainan, ini adalah kejelasan. Sebuah keputusan yang lahir bukan dari kepahitan, melainkan dari kedewasaan. Kamu tidak mengabaikannya karena marah. Kamu hanya berhenti hadir saat menyadari bahwa usaha itu berjalan sepihak. Dan pergeseran energi seperti itu berbicara jauh lebih keras daripada argumen atau penjelasan manapun. Kamu tidak mengirim paragraf. Kamu tidak mengejar. Kamu hanya melangkah mundur. Dan saat kamu melakukan itu, kamu sebenarnya sudah mengatakan segalanya, tanpa mengucapkan apapun. Lihat, kita hidup di dunia yang sering menuntut seseorang untuk terus membuktikan, terus mengejar, dan memperbaiki segala yang retak. Tapi ada kekuatan sejati dalam pengendalian diri, dalam mengenali kapan sesuatu sudah tidak lagi selaras dengan nilai-nilai hidupmu. Inilah esensi dari stoicisme. Bukan berarti tidak punya perasaan, tapi tahu bagaimana tidak diperbudak oleh perasaan itu. Kamu tidak membiarkan emosimu memaksamu bertahan. Kamu membiarkan akal sehat memandumu menuju harga diri. Dan harga diri inilah yang mengejutkannya. Karena banyak orang tidak tahu bagaimana mencintai tanpa pengejaran. Tapi kamu telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak selalu berarti bertahan keras-keras. Kadang, cinta adalah tahu kapan harus melepaskan, tanpa kehilangan diri sendiri. Mungkin dia terlihat baik-baik saja, tersenyum, sibuk, tampak tenang seolah semua sudah dilupakan. Tapi jauh di dalam pikirannya, pertanyaan itu berulang. Apakah aku hanya sementara baginya? Ironisnya, kamu tidak pernah memperlakukannya sebagai pilihan sementara. Tapi kini, dalam ketidakhadiranmu, dia dipaksa menghadapi kenyataan yang tidak siap ia terima. Mungkin selama ini bukan kamu yang berusaha membuktikan harga dirimu, mungkin justru kamulah hadiah yang tak pernah dia sadari nilainya. Sampai kamu berhenti hadir. Ini bukan tentang permainan. Ini tentang hidup berdasarkan prinsip. Cinta jika mengharuskanmu kehilangan jati dirimu, bukanlah cinta yang layak diperjuangkan. Jangan kejar apapun yang menjauhkanmu dari kedamaian. Jadilah damai itu sendiri. Hadirlah seperti seseorang yang tahu betul nilai yang kamu bawa. Dan jika mereka tidak bisa melihatnya, maka keheninganmu bukanlah penolakan. Itu adalah wahyu. Nomor 6. Mungkin dia terlalu percaya diri. Mungkin saja dia mengira kamu akan bereaksi seperti yang biasa dia alami. Bahwa saat ia menarik diri, kamu akan berlari mengejarnya. Mengirim pesan larut malam, menanyakan keadaannya, menawarkan klarifikasi, atau sekadar hadir untuk memastikan bahwa dia tidak sendiri. Karena begitulah yang terjadi sebelumnya. Begitulah pola yang ia kenal. Seseorang yang berusaha keras agar tetap dipilih, tetap dianggap cukup. Tapi kamu tidak seperti itu. Kamu tetap tenang, tidak terguncang. Kamu tidak menunjukkan kemarahan, tidak pula kepanikan. Kamu hanya hidup, melanjutkan hidupmu, membangun apa yang perlu dibangun, memperhatikan dirimu sendiri, dan fokus pada perjalananmu. Dan itulah yang mengguncangnya lebih dari yang ia bayangkan. Karena keheninganmu bukanlah bentuk hukuman, itu adalah bentuk kedewasaan. Kamu tidak menjauh karena sedang bermain-main.